Yang benar saran saya kepada engkau, ini saran dari Syekh Hasan Al-Basri, bilang pada bapakmu yang udah meninggal itu, Pak, ulama kan bilang bahwa orang yang meninggal itu akan ditanya tentang iman. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kan gitu kan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Dan seterusnya. Apa kau bisa jawab pertanyaan tentang iman tadi? Amhurikta, atau terhalang engkau minal jawabi, dari menjawabnya? Atau jangan-jangan kau nggak bisa jawab, Pak? Karena yang nggak jawab itu bukan lisan, tapi anggota badan, tangan, kaki, kolbu kita. Ya. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan kita. Kenapa? Karena dipakai buat sujud, buat sholat, ya, dipakai buat ngaji, dibuat macam-macam. Ya, mulut diam dikunci. Ulama juga pada ngomong, Pak, kuburannya ada yang diluasin jadi lega, ada yang dibikin sempit sampai menghimpit tulang belulangnya. Ya, kalau orangnya soleh, insya Allah banyak tuh jenazah-jenazah yang udah puluhan tahun tapi masih utuh jasadnya, nggak dimakan belatung, nggak dimakan cacing. Kenapa? Karena tanah aja, kuburan aja, ketika orang dimasukin dia ngomong marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat hadir. Terus dibelikan fasilitas sama si kuburan tadi. Nah sebaliknya kalau orang jahat, maka tidak ada ucapan selamat dan datang. Tanah udah gede-gede, udah pengen buru-buru nyiksa orang tersebut. Adoko, apakah dibuat sempit alaika untukmu apa al-qabru, kuburan, ambusia, atau dibuat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi daraini amin. Hukia, dihikayatkan, an Hasanil Basri, dari Imam Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri atau Imam Hasan Al-Basri ini itu seorang tabi'in, ya. Jadi kalau pakai generasi berarti pertama generasi Nabi, ya, dengan sahabat. Nabi meninggal disebut periode atau generasi sahabat. Setelah generasi sahabat, orang-orangnya saat itu disebut tabi'in. Tabi'in meninggal, di bawahnya disebut orang-orangnya itu tabi'in. Jadi kalau orang yang disebut tabi'in berarti dia belajar kepada tabi'in. Nah kalau tabi'in berarti dia belajar pada para sahabat Nabi. Nah sahabat Nabi berarti belajar pada Nabi gitu. Nah Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in yang banyak belajar kepada para sahabat Nabi. Ya, beliau itu ahli zuhud, ya, jadi nggak terlalu mikirin dunia. Umur 14 tahun udah hafal Quran, udah hafal hadis, ya. Bahkan beliau itu di umur 14 itu udah jadi rujukan ulama-ulama. Jadi ulama-ulama tuh banyak yang nanya sama dia, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, gitu. Di usia 14 tahun. Berarti masih kelas 8 SMP, hafal Quran, hafal hadis, terus sering ditanya sama ulama. Nah, kalau kalian gimana? Masih joget TikTok. Itu Imam Hasan Al-Basri, ya. Ini fatwa-fatwanya atau nasihat beliau juga banyak diambil oleh para ulama. Anahu, bahwa sesungguhnya beliau, ya, Imam Hasan Al-Basri, kasih rujuk aja. Karena adalah beliau
itu jalisan pernah duduk ala babi darihi di pintu rumahnya. Suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri duduk di depan pintu rumahnya. Idmarat, tiba-tiba lewat, bihi dengannya, maksudnya di hadapan beliau. Pas lagi beliau duduk itu lewat janazatu rajulin, jenazahnya seseorang. Karena jenazah muannas makanya marot ya. Marot berarti kan buat perempuan, tapi jenazahnya belum tentu perempuan. Janazatu rajulin, jenazahnya lah seorang laki-laki. Nah, yang jadi muannasnya tak marbutoh jenazah itu, makanya dia pakai tak tanis. Wa khalfaha, dan di belakangnya, di belakang jenazah tadi itu unasun, orang-orang, para manusia pada mengikuti ya, menemani, membarengkan jenazah tadi ya, dikubur tentunya, masa dibuang ke kali. Wa tahtal janazati, dan di bawah keranda jenazah itu bintun, ada seorang anak perempuan, sogiratun, yang masih kecil. Tahu gak keranda jenazah? Tahu ya? Kalau nggak tahu, kau usah masukin kan ke situ. Keranda jenazah yang dipegang ya. Nah, keranda tersebut kan dibawa sama orang. Pegang biasanya 4 orang ya, kanan kiri gitu ya. Nah, itu di bawah kerandanya itu ada seorang anak perempuan kecil, sa'iyatun, yang berjalan cepat. Nah, jadi di bawah kerandanya itu ada anak kecil ngikutin tuh orang-orang yang pada mau ngubur jenazah itu. Anak kecil perempuan tersebut berjalan dengan cepat. Kenapa cepat? Ya iyalah, kan anak kecil. Kalau jalannya pelan ketinggalan, ya kan? Nah, makanya dia pinter nih, jalannya di bawah keranda, bukan di belakang. Kan banyak tuh orang kalau lagi ngubur anak kecil jalannya di belakang kan? Ya iya, ketinggalan lah. Orang yang bawa cepet ya kan? Nah, ini anak kecilnya pinter berarti. Dia berjalan bukan di belakang rombongan, tapi berjalannya di bawah jenazahnya ya kan? Jadi kan ketahuan, oh cepet nih gitu jalannya. Paham ya? Kodena kodot, yang terurai atau yang acak-acakan. Apa sya'ru ra'siha, rambut kepalanya. Rambutnya aut-autan. Kalau kayak baru bangun tidur apa ya? Rambutnya kemana-mana itu, gimbal. Rambutnya kayak brekele gitu, kayak brokoli gitu. Reok. Ya aut-autan, kayak brokoli lah. Aut-autan rambutnya. Wahia, dan adapun dia, si anak perempuan tadi itu tabeki, menangis. Nangis dia. Qala, maka berkata ya, perawi itu berarti yang meriwayatkan cerita ini ya. Kalian tulis saja rawi, ro alif waw ya, rawi. Fa'ilun, rawiyun, orang yang meriwayatkan cerita ini. Qala, maka berkata perawi, orang yang meriwayatkan cerita ini, faqama, maka berdirilah siapa? Al-Hasanu, Imam Hasan ya, Hasan Al-Basri. Wataba'a, dan beliau mengikuti al-janazata, akan jenazah. Faqalat, maka berkata siapa? Al-bintu, anak perempuan tadi, ya abati, aduh wahai bapakku, lima yastaqbiluni, mengapa menghadapi aku, yaumun, hari, mislu yaumi hada, seperti hari ini, fi umri, di usia atau di umurku ini.
Maksudnya, mengapa engkau tinggalkan aku di waktu aku masih kecil seperti ini? Qala berkata Al-Hasan, Imam Hasan, lil binti kepada si anak perempuan, lam yastaqbil, belum menghadapi, li abiki, anak perempuan ki, bukan ka, li abiki pada bapakmu, mislu hadzal yaumi, seperti hari ini. Enggak, justru bapakmu yang belum pernah menghadapi hari seperti ini. Maksudnya meninggalkan anak dalam keadaan masih kecil dan juga menghadap Allah dalam kematian. Qala maka berkata si perawi, orang yang meriwayatkan kisah ini, fasolla maka mensolati siapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri ala janazati pada jenazah tersebut. Waraja'a lalu kembali beliau, falamma kana maka tatkala ada minal godi di keesokan harinya, wasolla di mana selesai sholat siapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri bil ghadawati pada waktu paginya atau selesai sholat subuh, watola'at dan telah keluar, telah terbit apa asyamsu matahari, wajalasa kemudian beliau pun duduk ala babi darihi di depan pintu rumahnya. Idhuwa tiba-tiba beliau Imam Hasan Al-Basri itu ro'a melihat ilkal binta akan si anak perempuan tersebut. Besok harinya anak perempuan itu lewat lagi, tabaki halnya dalam keadaan menangis. Watadhabu dan pergi dia si anak perempuan tadi ila qabri abiha menuju ke pemakaman atau ke kuburan bapaknya. Zairatan dalam keadaan berziarah atau berkunjung lahu kepadanya, ke bapaknya yang kemarin dimakamkan. Qala berkata siapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri, inna hadhil binta, sesungguhnya anak perempuan ini itu hakimatan pinter. Wah, ini anak pinter nih. Atba'uha maka akan aku ikuti dia, asa anta takallama, semoga saja ada perkataan di kalimatin dengan suatu kalimat tanfa'ani yang bisa bermanfaat padaku. Saya ikutin barangkali dia ntar ngomong sesuatu yang bisa bermanfaat buat saya. Qala maka berkata perawi, orang yang meriwayatkan cerita ini, melanjutkan ceritanya, fataba'aha maka mengikuti dia siapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri, falamma balaghat maka tatkala sampai dia si anak perempuan tadi ila qabri abiha di pemakaman, ila qabri abiha ke makam bapaknya atau ke kuburan bapaknya, ikhtafa maka bersembunyi siapa Al-Hasan Imam Al-Hasan an ainiha dari pandangan matanya. Imam Hasan Al-Basri terus ngumpet tata syaukatin di bawah pepohonan berduri. Ya, kalau bahasa kita mah kalau di Indonesia semak-semak, ya, semak belukar, ngumpet supaya nggak ketahuan. Qala maka berkata lagi perawi yang meriwayatkan cerita ini, fa'anaqat maka memeluk siapa al-bintu si anak perempuan, qabra abiha akan kuburan bapaknya. Dipeluk tuh kuburan. Wa wado'at dan meletakkan dia khaddaha akan pipinya alat turabi ke tanah tersebut, ke tanah kuburan bapaknya. Wahia adapun dia si perempuan ini, si anak perempuan ini itu takulu berkata, nah ini ucapannya si anak perempuan ya, ada 11. Yang pertama,
Ya abati aduh wahai bapakku, kaifa bita bagaimana bisa menginap engkau fi zulmatil qabri dalam kegelapan kubur, wahidan dalam keadaan sendirian, bila sirojin dengan tanpa lampu, wala mu'anisan dan tanpa orang yang menemani, tanpa adanya orang yang menghibur. Nah kan kemarin malam masih hidup ya, walaupun udah sakit mungkin, itu ditemenin sama anaknya ini yang masih putrinya ini ya, dalam keadaan nggak gelap ya di rumah ya kan, ada lampu petromak atau zaman dulu obor ya, lampu semprong, lampu teplok ya. Kalau di kuburan ya gelap sendirian lagi, nggak ada yang nemenin. Nah terus yang kedua, ya abati wahai bapakku, aswajatu memberi lampu aku atau menerangi maksudnya, laka padamu lailata awali amsi pada malam awal kemarin, maksudnya sebelum meninggal. Paman maka siapakah bapak asroja yang memberi lampu atau menerangi laka padamu albarihata tadi malam. Pak, kemarin sebelum meninggal aku yang ngasih lampu, aku yang nerangin. Sekarang siapa yang memberi lampu, siapa yang menerangi tempatmu ini? Nah terus yang ketiga nih, ya abati adu wahai bapakku, iftaroshtu memberi selimut aku atau memberi spray laka padamu lailata awali amsi pada malam awal kemarin, maksudnya sebelumnya. Faman iftarosya, faman maka siapakah iftarosya yang memberi selimut atau memberikan spray laka padamu albarihata tadi malam. Siapa Pak yang kasih selimut? Siapa yang ngasih spray? Yang keempat, ya abati wahai bapakku, gomaztu memijat aku laka padamu, yadaika akan kedua tanganmu, warijlaika dan kedua kakimu, lailata awali amsi pada malam awal kemarin. Bapak kemarin engkau aku masih pijitin tanganmu, kakimu aku yang mijitin. Paman maka siapakah bapak komazaka yang memijatmu albarihata tadi malam. Siapa Pak yang mijat bapak? Terus lanjut yang kelima, ungkapan keluh kesah si anak perempuan ini yang bapaknya meninggal. Ya abati adu wahai bapakku, sakoituka memberi minum aku akan engkau lailata awali amsi pada malam awal pertama kemarin. Faman maka siapakah sakoka yang memberi minum engkau albarihata tadi malam. Malam sebelumnya aku masih memberi minum engkau Pak. Tadi malam terus pas kamu dikubur siapa yang memberi engkau minum? Yang kesembilan, ya abati adu wahai bapak, kola betuka aku masih membolak-balikan badanmu min janibin dari satu arah ila janibin ke arah yang lain, lailata awali amsi pada malam awal kemarin. Malam sebelumnya aku masih bolak-balikin badan bapak, ya namanya tidur kan, atau apalagi dia dalam keadaan sakit, jadi peluk segala macam, belok ke kiri ke kanan. Faman maka siapakah bapak ola baka yang membolak-balikan badanmu albarihata tadi malam. Terus tadi malam engkau kan udah dikubur, siapa yang bolak-balikin badanmu Pak? Lalu yang ketujuh, ungkapan si anak perempuan ini di kuburan bapaknya. Ya abati adu wahai bapak, satartu menutupi aku a'dha'aka akan anggota badanmu allati tajarradat, yaitu yang terbuka atau yang tersingkap,
lailata awali amsi, pada malam pertama kemarin. Kemarin pas lagi tidur kan bapak tersingkap tuh, terbuka tuh, aku yang nutupin badan bapak dengan baju bapak, dengan selimut. Faman maka siapakah bapak, sataroka yang menutupimu, menutupi badan engkau pak, albarihata tadi malam. Terus yang ke-8, ya abati adu wahai bapak, ta'amaltu melihat aku, fi wajhika pada wajahmu, lailata awali amsi, pada malam awal kemarin. Pak, aku masih melihat wajah engkau kemarin malam waktu masih hidup, belum meninggal. Faman maka siapakah, ta'amala yang melihat, fi wajhika pada wajahmu. Siapa pak yang memandang wajah engkau? Albarihata tadi malam. Ya abati yang ke-9, aduh wahai bapakku, nadaitana, engkau memanggil aku, memanggil kami anak-anakmu, lailata awali amsi, pada malam awal kemarin. Fa'ajabnaka, maka kami pun memenuhi panggilanmu. Engkau memanggil kami, anak-anakmu ini, aku datang pak kemarin pas kamu panggil. Pas engkau panggil aku pun datang pak. Faman maka siapakah bapak, da'auta yang engkau panggil, albarihata tadi malam. Waman dan siapakah bapak, ajabaka yang memenuhi panggilanmu. Terus tadi malam siapa yang bapak panggil? Terus datang gak dia? Yang ke-10, ya abati adu wahai bapak, at'amtuka aku memberi makan engkau, lailata awali amsi, pada malam awal kemarin, hinastahaita, ketika engkau mau, at-ta'ama akan makan. Kemarin pas bapak mau makan, mesen makanan, aku yang nyariin, aku yang masakin. Fahal istahaita, maka apakah engkau juga ingin, atau ama akan suatu makanan, albarihata tadi malam. Waman dan siapakah bapak, atau amaka yang memberi makan engkau, albarihata tadi malam. Terus tadi malam bapak pengen makan nggak? Terus siapa yang beliin pak? Siapa yang ngasih? Siapa yang bikinin makanan, yang mengantarkan makanan ke bapak? Terus yang ke-11 nih yang terakhir. Ya abati wahai bapakku, ya abati adu wahai bapak, kuntu adapun aku, itu atbaku memasak aku, laka untukmu, alwana to'ami akan berbagai macam makanan. Biasanya aku yang memasak makanan-makanan. Paman maka siapakah bapak, tobakho yang memasak, laka untukmu, albarihata di malam tadi. Siapa yang masak untuk kau tadi malam pak? Kola maka berkata perawi, fabaka maka menangislah. Siapa Al-Hasanu, Imam Hasan Al-Basri. Saya Hasan Al-Basri sedih juga mendengar anak kecil ngomong kayak gitu. Terus bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Wazharo dan menampakkan. Wazharo lalu kemudian menampakkan beliau nafsahu akan dirinya, alaiha kepadanya. Lalu Imam Hasan Al-Basri menampakkan diri pada si anak perempuan kecil tadi. Oke, keluar dari persembunyiannya. Kan tadi ngumpet ya. Wataqorobaha dan beliau pun mendekatinya. Imam Hasan Al-Basri kemudian mendekati si anak perempuan tadi. Waqala dan berkata beliau, Imam Hasan Al-Basri, ya bunayatun, wahai anak perempuan, la takuli. Nah, kalau perempuan pakai ya, takuli. Kalau laki-laki la takul, jangan ngomong.
La taquli, janganlah kamu berbicara, hadhil asya'a, akan berbagai sesuatu ini. Maksudnya pembicaraan tadi. Jangan ngomong kayak gitu. Walakin, tetapinya, quli, ucapkanlah. Nih ucapannya. Yang benar saran saya kepada engkau, ucapannya begini, wahai putriku. Ya, walaupun bukan anaknya dia, orang lain. Ya. Wajjahnaka. Ini yang pertama. Kami menghadapkan engkau, wahai Bapak, ila kiblatin, ke arah kiblat. Bapak, waktu aku kubur engkau kami hadapkan ke arah kiblat. Fa'abqita, maka apakah masih tetap kazalika, seperti demikian, atau seperti hal tersebut. Apa masih kayak begitu, Pak? Masih madep kiblat nggak, Pak? Kalau masih madep kiblat berarti bagus, ya. Berarti dibaikin sama malaikat, dibaikin sama kuburan. Tapi kalau udah nggak madep kiblat, berarti yang kayak kemarin tuh udah diimpit, udah digencet, jadi penyek tulangnya. Gitu. Apakah masih tetap, Pak? Amhuwilat, atau berpindah engkau? Berpindah maksudnya buat keluar dari kuburan, ya. Berbalik gitu kan, nggak madep kiblat lagi. Ila ghairiha, kepada selainnya. Maksudnya tidak menghadap kiblat. 2. Ya abati, wahai bapakku. Nah ini saran ya, kalau yang ini saran dari Syekh Hasan Al-Basri. Bilang pada bapakmu yang udah meninggal itu, ya abati, wahai bapakku, kafanaka, kami mengkafanimu. Wahai bapak, aku kafanin engkau, bi asanil afani, dengan sebaik-baiknya kain kafan. Wahai bapak, kemarin engkau aku pakein kain kafan yang bagus. Apa bakiat, apakah masih tetap dia, amnazaat, atau telah terlepas, atau telah robek, angka darimu, atau udah rusak, Pak. Kalau masih bagus berarti kuburannya menjadi rogoh min riyadil jannah, jadi taman dari tamannya surga. Tapi kalau udah robek-robek berarti nggak salah tuh, pasti dibecok tuh malaikat tuh, ya. Berarti menjadi hufrah min hufari niron, menjadi jurang atau lembah neraka. Terus yang ketiga, ya abati, aduh bapak, wadonaka, kami meletakkanmu, fil qabri, di dalam kuburan. Wa anta, adapun engkau bapak, itu sahihul badani, dalam keadaan badan yang masih bagus. Bapak, engkau saya kuburin badannya masih bagus, Pak. Afabak kita, maka apakah masih tetap engkau bapak? Kadzalika, seperti demikian, seperti begitu. Apa masih tetap bagus badanmu? Am akalaka, ataukah telah memakanmu? Apa albidanu, ulat belatung? Atau udah rusak, Pak, udah dimakanin belatung, udah dimakanin cacing. Ya, kalau orangnya soleh insya Allah, ya, banyak tuh jenazah-jenazah yang udah puluhan tahun tapi masih utuh jasadnya, ya. Jadi nggak dimakan belatung, nggak dimakan cacing. Kenapa? Karena tanah aja takut, ya, kayak kemarin tuh, tanah aja, kuburan aja, ketika orang dimasukin dia ngomong apa ya? Ahlan wa sahlan, ya kan? Marhaban wa ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat hadir. Oh. Terus dibelikan fasilitas sama si kuburan tadi. Oh, gitu ya. Nah sebaliknya kalau orang jahat, maka tidak ada ucapan selamat
Datang udah duduk sini, gue hancurin sini gitu. Jadi tanah udah deg-deg udah pengen buru-buru nyiksa orang tersebut. Wakuli dan berkatalah kamu, yang berapa nih? 4. Wakuli dan berkatalah kamu, ya abati aduh wahai bapak, innal ulama sesungguhnya para ulama itu yaquluna berkata beliau berkata, yus'alu ditanya siapa al-abdu seorang hamba, anil imani tentang iman. Pak ulama kan bilang bahwa orang yang meninggal itu akan ditanya tentang iman. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, kan gitu kan. Man nabiyuka, siapa nabimu. Man imamuka, apa pemimpinmu, Al-Quran, ya kan. Ma dinuka, apa agamamu. Ma kiblatuka, apa kiblatmu. Ma ikhwanuka, siapa saudaramu, dan seterusnya. Jadi ditanyain berkaitan dengan iman. Faminhum, maka adapun dari mereka, menurut ulama sebagian dari mereka itu man ada orang yujibu yang bisa menjawab. Ada yang bisa jawab Pak. Wa minhum dan dari sebagian mereka juga itu man ada orang yuharramu yang tidak bisa atau terhalang. Yuharramu yang terhalang atau tidak bisa menjawab. Nah, terus a'ajibta, apakah bisa engkau menjawab? Saya tanya Pak, apa kau bisa jawab? Antaya engkau anil imani tentang iman. Bisa nggak Pak engkau jawab pertanyaan tentang iman tadi? Amhurikta atau tertahan atau terhalang engkau minal jawabi dari menjawabnya. Atau jangan-jangan kau nggak bisa jawab Pak, karena yang menjawab itu bukan lisan, ya, bukan lidah kita, tapi anggota badan. Jadi yang menjawab itu anggota badan kita. Ketika kita dikubur tuh ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu yang jawab bukan mulut. Dan mulut Pak enak yang ngomong. Yang jawab itu seluruh anggota badan, tangan, kaki, kolbu kita, ya. Allahu Rabbi. Ngomong deh, Allah adalah Tuhan. Kenapa? Karena tangannya dipakai buat sujud, jidatnya dipakai buat sujud, buat sholat, ya, dipakai buat ngaji, dibuat macam-macam. Ya, mulut diam dikunci. Nah, bisa jawab nggak tuh Pak? Jadi gitu. Ya abati wahai bapakku, innal ulama sesungguhnya ulama itu yaquluna pada berkata beliau. Ulama juga pada ngomong Pak, iwasa'u diluaskan apa al-qabru kuburan ala ba'dihim atas sebagian mereka. Ulama bilang sebagian itu orang kuburannya diluaskan, wa yudayyaku dan disempitkan atau dibuat sempit ala ba'dihim atas sebagian mereka yang lain. Ada yang diluasin jadi lebar, jadi lega. Ada yang dibikin sempit sampai menghimpit tulang belulangnya yang kemarin tuh. Nah, saya nanya Pak, adoko apakah dibuat sempit alaika untukmu apa al-qabru kuburan ambusia atau dibuat luas. Sekarang aku nanya Pak, kuburan kau ini gimana? Dibikin sempit atau dibikin gede, dibikin luas? Nanya berarti pengen tahu keadaan bapaknya ya. Kalau luas berarti bapaknya lagi senang dapat nikmat kubur gitu. Bukan luas nih pengen ikut masuk, bukan. Pak luas Pak, saya ikut masuk ya, bukan. Maksudnya kalau luas berarti bapaknya baik, bagus.
Yang keenam, ya abati wahai bapakku, innal ulama sesungguhnya para ulama itu yaquluna berkata beliau, yubdalu diganti siapa ba'duhum sebagian mereka bi'akfanin dengan kain kafan minal jannati dari surga. Sebagian orang yang masuk kubur langsung diganti pakaiannya itu, kafannya itu dari pakaian surga, sutra, intan, mutiara, berlian. Wabaduhum dan sebagian mereka, tapi sebagian yang lain bi'akfanin dengan kain kafan atau baju kurung minan nari dari api neraka. Sekarang saya nanya Pak, abdilat apakah diganti laka untukmu, ya bajunya maksudnya ya, kain kafannya, minan nari dari api neraka, aminal jannati atau dari surga. Baju bapak gimana diganti jadi pakaian neraka atau pakaian surga? Ya abati wahai bapakku, innal ulama sesungguhnya para ulama itu yaquluna berkata beliau Pak, al-qabru adapun kuburan itu raudhatun bisa jadi taman min riyadil jannati dari taman-tamannya surga. Wa hufratun dan juga bisa menjadi jurang atau menjadi lembah minan nironi dari lembah atau dari jurang neraka. Nah sekarang saya nanya Pak, Ariyatu apakah menjadi taman, apa kubruka kuburanmu ini Pak, am ufratun atau menjadi jurang atau menjadi lembah. Sekarang gimana Pak, kuburan kau ini indah gak seperti taman atau buruk sekali seperti lembah? Ya abati wahai bapakku, bapake ya abati wahai bapakku, innal ulama sesungguhnya ulama itu yaquluna berkata para ulama, berkata beliau, al-qabru adapun kuburan itu yu'aniku memeluk kuburan. Kuburan tuh bisa memeluk Pak, ba'dohum akan sebagian mereka, sebagian penghuni kubur, kal walidati seperti seorang ibu, asyafiqati yang sayang, waya begodu dan marah, waya sobu dan menghimpit, ba'dohum akan sebagian mereka, hatta tahtarito sehingga remuk, sehingga penyek. Apa adla'uhum tulang belulan mereka, tulang rusuk, tulang iga. Jadi kuburan itu bisa memeluk penghuninya Pak, seperti ibu memeluk anaknya yang sayang. Tapi juga bisa seperti orang marah, memeluknya bukan dipeluk tapi dihancurin, kotak-kotak sampai hancur tulang-tulang. Nah sekarang saya nanya Pak, a'anakoka apakah memelukmu Bapak, apa al-qabru kuburan, am abogodoka atau membencimu atau murka marah kepadamu. Bila ya abadi adu Bapak, innal ulama'a sesungguhnya para ulama yaquluna berkata mereka, kulluman adapun setiap orang, wudi'a yang diletakkan, ya dimasukin masuknya, fil qabri di dalam kubur, yandimu maka menyesal, siapa ittaqiyu orang yang bertakwa, innahu karena sesungguhnya dia orang yang bertakwa,
lam yaksir tidak memperbanyak al-hasanati akan perbuatan baik. Ulama bilang ketika orang dimasukin ke kuburan, orang bertakwa aja nyesel Pak, karena perbuatan baiknya ternyata sedikit. Menurut dia, menurut kita mungkin udah banyak, tapi menurut dia mungkin sedikit doang. Wal asi, dan juga orang yang durhaka, orang yang doyan maksiat juga nyesel. Limartakaba, kenapa mereka melakukan asaiati akan keburukan. Sama nyeselnya, cuman beda. Yang satu nyesel berbuat baiknya kagak banyak, yang satunya nyesel karena melakukan maksiat, melakukan durhaka, keburukan. Nah, sekarang saya tanya Pak pada engkau, panadinta, maka apakah menyesal engkau? Anta, ya engkau Bapak, ala sayyiatika, atas keburukanmu, atas perbuatan buruk kamu Pak. Am ala kilati hasanika, atau atas sedikitnya kebaikanmu, atau kau menyesal karena sedikitnya kebaikanmu Pak. Tadi 9, sekarang 10. Ya abadi adu, wahai bapak, kuntu adapun aku, idza nadaituka, ketika aku memanggilmu, ajabtani, maka engkau menjawabku, wa tolaman, namun lama sekali, unadika, aku memanggilmu, ala roksi kobrika, di atas kepala kuburanmu. Ya, maksudnya di atasnya, di puncaknya. Pak, biasanya aku panggil engkau waktu di rumah, engkau langsung jawab Pak. Bapak, iya nak. Nah sekarang ini aku udah manggil Pak, udah lama-lama nih Pak. Fakaifa, maka bagaimana, la asma'u, tidak mendengar aku, sautaka, akan suaramu. Maksudnya dengar nggak suara saya Pak? Gitu. Kalau orang meninggal tuh dia tetap bisa dengar ya, dia tetap bisa dengar orang yang di sekeliling itu. Cuman kan dia nggak bisa ngerespon. Kalau ngerespon ya bahaya itu. Makanya kita kalau masuk kuburan ini tetap disunahin assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya apa? Salam sejahtera untuk kalian. Berarti kan masih ada. Ingat, alam kubur itu bukan alam akhirat, beda ya, alam barzakh. Jadi secara jasad yang meninggal, tapi ini masih hidup. Makanya kita tetap disuruh doain gitu. Terus yang ke-11, ya abati, wahai bapakku, gibta, engkau pergi, goibatan, dengan kepergian, latalqoni, yang tidak dapat menemui aku, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Wahai Bapak, engkau pergi ke suatu tempat yang mana aku gak bakal ketemu dengan engkau, gak bakal berjumpa denganmu sampai nanti hari kiamat. Allahumma ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau menghalangi kami, liqa'ahu, akan pertemuan dengannya. Ya Allah, jangan halangin anak-anaknya, ya saya maksudnya gitu, kalau anak kecil ini bertemu dengan ayah saya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Emang bisa Allah menghalangin, gak nemuin kita dengan orang tua kita? Bisa. Kalau kita masuk surga, orang tua kita masuk neraka, gak ketemu. Atau sebaliknya, orang tua kita masuk surga, kitanya masuk neraka, gak ketemu. Ya, tapi kalau masuk surga berarti sama-sama ketemu. Ya tentunya bertemu dengan orang tua di sini adalah dengan harapan sama-sama masuk surga, bukan sama-sama masuk neraka. Faqalat, maka berkata si putri, ya si anak perempuan tadi, ya Hasan, wahai Imam Hasan,
Hasan Al-Basri maksudnya, ma'ahsana alangkah baiknya, alangkah bagusnya, akan sesuatu, maksudnya kalimat tanawah tayang berkeluh kesah engkau, yang telah kau sampaikan keluh kesah tadi, ala abi pada bapakku, wa ma'ahsana dan alangkah bagusnya, akan sesuatu, maksudnya akan kalimat, wa aztani yang kau nasehati aku. Bagus apa yang kau sampaikan pada bapakku ini wahai Imam Hasan, dan bagus juga apa yang telah engkau nasihatkan pada kami Imam Hasan. Wa nabahtani dan engkau menyadarkanku, an-naumatil ghafilina dari tidurnya orang yang lalai. Summa rojaat kemudian kembalilah dia, ya, si anak perempuan tadi, ma'al Hasani bersama Imam Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri, baqiyatan dengan menangis. Akhirnya si perempuan tadi pulang bersama Imam Hasan Al-Basri sambil menangis. Dulu puasa gitu kalau misalnya lengkap kita di stempel, ntar ketawa kalian juga deh. Kan ntar anak kalian nanya, ya kan? Dulu bapak ngaji ini mana? Mau puasa nih? Buktinya mana? Nih lihat kok kita bapak tuh, ya kan? Lalu mau krimin, coba dilihat tuh stempel bapak tuh. Jadi kalau di stempel kata Pak Ustadz dulu berarti bagus. Gitu. Tapi kalau kagak, mana Pak bukunya? Ya nggak ada, apa hilang ya kan, belum dijilid, rusak. Nah, sekalinya aja belum di stempel, kok bolong-bolong Pak ini Pak, gitu ya kan. Nah, makanya dipenuhin, belum tentu kalian ketemu lagi soalnya. Satu, siapakah Imam Hasan Al-Basri itu? Dua, sebab apa Syekh Hasan Al-Basri atau Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan seorang anak perempuan yang kemudian dinasehatinya? Anda tanya ya. Tiga, tuliskan 11 perkataan yang diucapkan anak perempuan tersebut saat dia berada di makam bapaknya untuk berziarah. 4. Tuliskan 11 perkataan yang disarankan Imam Hasan Al-Basri kepada anak perempuan tersebut. 5. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut? Allah.